Siapa sangka, ondel-ondel Cimug yang biasanya joget keliling kampung, sekarang malah bisa ceramah tentang wajib haji? Warga sampai kaget, soalnya dia hafal semua, bahkan tahu perbedaan rukun haji dan wajib haji. Gimana ceritanya bisa sampai segitunya? Dengerin, deh, kisah gokilnya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang kembali di channel yang penuh cerita seru, lucu, dan pastinya bikin kita semua tambah pinter dan semangat. Sebelum lanjut ke cerita, jangan lupa ya buat like video ini, komen yang banyak, dan subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan kisah unik dan edukatif dari ondel-ondel Cimug yang makin hari makin ajaib. Tulis juga sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar, sebagai bukti cinta kita kepada Rasulullah. Jangan lupa sebutkan juga asal daerah kamu, biar kita bisa saling sapa dan makin akrab. Pagi itu suasana kampung Senen berbeda dari biasanya. Udara masih sejuk, sinar matahari baru mulai menyusup di sela-sela atap seng rumah warga. Biasanya, suasana seperti ini cuma diisi suara ayam berkokok, pedagang sayur teriak-teriak, dan anak-anak sekolah yang buru-buru karena takut telat. Tapi kali ini, ada sesuatu yang bikin semua orang berhenti sejenak dari rutinitasnya. Di depan musala kecil yang ada di pinggir jalan utama kampung, tampak sesosok ondel-ondel berdiri dengan gagah. Bukan sedang mengamen seperti biasanya. Kali ini, ondel-ondel itu duduk bersila di atas sajadah kecil, mengenakan peci, dan membawa sebuah buku tulis lusuh yang penuh coretan warna-warni. Warga yang melihat langsung terheran-heran. Itu si Cimug kan? Ngapain dia duduk kayak ustaz begitu? Bisik Bu Ijah ke tetangganya, Pak Muhtar. Anak-anak kecil yang biasanya manggil Cimug buat joget-joget di ulang tahun sekarang malah duduk melingkar. Penasaran. Mereka kira awalnya si Cimug lagi nunggu nasi uduk atau gorengan, tapi ternyata enggak. Cimug angkat tangan dan bersuara, "Assalamualaikum warga kampung Senen." Suaranya nyaring, agak bindeng khas ondel-ondel yang suka teriak pakai pengeras suara. Semua orang diam. Bahkan si kucing kampung yang suka nyolong ikan berhenti mengendap. Ini beneran kejadian aneh. Setelah salam, Cimug berdiri dan bilang dengan percaya diri, "Hari ini, saya mau kasih tahu tentang 6 wajib haji. Dan yang pertama adalah niat ihram dari Mikat Makani." Semua orang langsung melongo. "Mikat Makani? Apaan tuh?" Bisik Pak RT ke Ustaz Haji Warjo, yang malah ikut nyengir. Biasanya, cuma beliau yang ceramah. Tapi kali ini, ada saingan baru, ondel-ondel. Cimug mulai menjelaskan dengan gaya khasnya yang lucu tapi serius. Mikat itu artinya batas, dan Makani itu tempat. Jadi Mikat Makani adalah batas tempat tertentu yang sudah ditentukan buat mulai niat haji. Kita enggak boleh asal niat, harus di tempat yang ditentukan. Warga mulai manggut-manggut. Anak-anak pada buka buku catatan kecil mereka. Ternyata, Cimug nggak cuma hafal istilah, tapi juga tahu tempat-tempatnya. Ada 5 mikat utama, lanjut Cimug, yaitu Dzul Hulaifah, Juhfah, Karnul Manazil, Yalamlam, dan Zat Irkin. Masing-masing itu ditentukan berdasarkan arah dari mana kita datang ke Mekah. Warga makin terpesona. Cimug buka halaman bukunya yang penuh gambar. Dia coret-coret pakai spidol warna biru, merah, hijau, kayak guru IPS lagi jelasin peta dunia. Kalau kita datang dari arah Madinah, maka mikatnya adalah Dzul Hulaifah. Ini yang paling jauh dari Mekah, sekitar 450 km. Jadi, para jamaah yang dari Indonesia dan mendarat di Madinah, biasanya ihramnya dari sini. Pak RW yang pernah ikut haji langsung angguk-angguk setuju. "Bener tuh. Saya juga dari situ dulu waktu berangkat haji tahun 2003. Serunya bangga. Lalu, kata Cimug sambil berdiri, kalau datang dari arah Syam atau Mesir, maka mikatnya di Juhfah. Jamaah dari Eropa atau Afrika Utara biasanya lewat sini. Nah, kalau datang dari arah Najd, yaitu daerah dataran tinggi di timur laut Mekah, maka mikatnya di Karnul Manazil. Biasanya ini untuk jamaah dari wilayah Saudi sendiri, atau yang masuk lewat Riyadh." Cimug nggak berhenti sampai di situ. Ia lanjutkan dengan antusias, sedangkan kalau datang dari arah Yaman atau Indonesia yang mendarat di Jeddah atau transit lewat Laut Merah, maka mikatnya di Yalamlam. Dan terakhir, Zat Irkin itu buat yang datang dari arah Irak. Warga pada tepuk tangan.
Ada yang sampai ambil HP buat rekam, padahal biasanya HP-nya cuma buat main game cacing. Jadi, lanjut Cimug, niat ihram itu enggak bisa sembarangan. Harus dari mikat makani yang ditentukan. Kalau dilewati begitu aja tanpa niat, hajinya bisa batal, atau harus bayar dam. Ini penting banget, karena niat itu bagian dari wajib haji pertama. Anak-anak yang duduk di depan langsung tanya, kalau kita niatnya pas udah di Mekah gimana, Kak Cimug? Cimug jawab sambil senyum, itu dia yang salah. Dek, kita harus niat sebelum masuk daerah haram. Kalau lewat mikat tanpa niat, ya mesti bayar denda. Warga yang sebelumnya mikir ondel-ondel cuma bisa joget, sekarang mulai menaruh hormat. Bahkan Pak Udin, yang tadinya lagi nyapu halaman, sampai berhenti dan duduk dimperan sambil ngelus-ngelus jenggot. Hebat juga ini ondel-ondel. Kayak dapat hidayah gitu ya, bisiknya ke Bu Nur yang sibuk ngelap air mata haru. Di tengah keramaian itu, ada juga anak-anak kecil yang berbisik satu sama lain. Kamu yakin dia ondel-ondel beneran? Tanya Dinda, sambil ngeliatin wajah Cimug dari samping. Yakinlah, itu sih Cimug. Tapi kayaknya semalam dia disulap jadi pintar. Jawab Raffi dengan mata membulat. Mereka berdua akhirnya sepakat buat nempel terus sama Cimug selama seminggu ke depan, siapa tahu bisa dapat ilmu gratisan terus. Ustaz Haji Warjo pun akhirnya angkat tangan dan maju ke depan. Saya, sebagai ustaz di kampung ini, sangat senang dan bangga, karena Cimug telah menyampaikan 1 dari 6 wajib haji dengan cara yang sangat menyenangkan dan mudah dipahami. Nggak semua orang bisa lo bikin warga dengerin ceramah kayak gini tanpa ngantuk. Semua orang langsung tertawa dan tepuk tangan. Cimug berdiri tegak, menutup penjelasannya dengan kata-kata yang bikin merinding. Kita semua belum tentu bisa naik haji, tapi insya Allah semua dari kita bisa belajar tentang haji. Dimulai dari hal kecil, niat. Niat itu kunci, bukan cuma dalam ibadah, tapi juga dalam hidup. Kalau kita niat yang baik, insya Allah Allah bantu langkah kita. Suasana mendadak hening, tapi penuh makna. Bahkan angin yang berhembus lewat pun terasa adem dan menenangkan. Para ibu-ibu yang biasa sibuk jualan jajanan pasar, sekarang malah duduk ikut ngaji. Bapak-bapak yang suka main catur di pos ronda juga fokus merhatiin. Dan anak-anak yang biasanya susah disuruh ngaji, sekarang malah semangat tanya-tanya soal haji. Hari itu, ondel-ondel Cimug bukan cuma jadi tontonan, tapi juga jadi tuntunan. Semua orang pulang ke rumah masing-masing dengan cerita yang sama. Tadi pagi, Cimug ngajarin kita tentang niat haji dari mikat makani. Dan cerita itu pun menyebar ke grup WhatsApp RT, sampai ke kampung sebelah. Bahkan ada yang minta Cimug diundang jadi bintang tamu di pengajian akbar kampung tetangga. Setelah sukses bikin warga kampung Senen terpukau dengan penjelasan tentang niat ihram dari mikat makani, ondel-ondel Cimug nggak langsung pulang ke kandangnya. Ia justru duduk santai di depan musala sambil ngeluarin termos teh manis dan sekotak kue cucur. Anak-anak ngumpul di sekelilingnya, warga dewasa masih duduk di tikar, bahkan Pak RW sampai nyuruh istri bawa kipas angin biar Cimug nggak kepanasan. Suasana kayak pengajian dadakan yang penuh semangat. Dan benar aja, setelah teguk terakhir tehnya, Cimug langsung berdiri lagi. Warga kampung Senen, kita lanjut ya, serunya lantang. Semua langsung nyahut, lanjut. Kita tadi udah bahas wajib haji yang pertama, niat ihram dari mikat makani, kata Cimug membuka sesi. Sekarang kita masuk ke wajib haji kedua dan ketiga, yaitu mabit di Musdalifah dan mabit di Mina. Terdengar beberapa bisik-bisik kecil dari warga yang masih asing dengan istilah mabit. Mabit itu apa, ya? Tanya Buati sambil bisik-bisik ke suaminya. Cimug ternyata dengar juga dan langsung menjelaskan, mabit itu artinya bermalam atau menginap sementara. Jadi, jamaah haji diwajibkan untuk bermalam di 2 tempat penting ini, Musdalifah dan Mina. Cimug mulai dari Musdalifah. Ia buka bukunya yang penuh gambar. Dan di sana sudah ada peta jalur haji yang digambarnya sendiri. Ada Mekah, ada Arafah, lalu Musdalifah dan Mina. Pakai coretan warna-warni dan stiker kecil bergambar ondel-ondel. Setelah wukuf di Arafah, yang merupakan rukun haji, jamaah bergerak ke Musdalifah. Disinilah kita mabit, atau bermalam, dari setelah sholat maghrib dan isya yang dijama, sampai menjelang subuh. Ia nunjuk gambar tenda dan langit malam. Disinilah jamaah mengumpulkan batu kecil-kecil juga untuk nanti melontar jumrah di Mina.
Lalu Cimug berdiri, matanya berbinar. Tapi jangan bayangin Musdalifah kayak tempat camping di pegunungannya, warga. Musdalifah itu padang terbuka. Nggak ada pohon, nggak ada bangunan. Cuma tanah lapang dan bintang di atas kepala. Jamaah biasanya tidur di atas tikar atau alas seadanya. Tapi justru disinilah kita merasakan kehusyukan. Langitnya gelap, suasananya hening, cuma suara zikir dan lantunan doa. Kita benar-benar merasa kecil di hadapan Allah. Anak-anak mendadak serius. Bahkan si Karyo, bocah yang suka ngupil sembarangan, sekarang malah nanya, "Cimug, kalau kita ngantuk banget, tapi belum subuh, boleh tidur dulu nggak?" Cimug langsung jawab, "Boleh banget, Dek. Justru mabit itu ya tidur, tapi jangan sampai kelewatan subuh. Harus bangun dan siap-siap berangkat ke Mina. Kalau nggak mabit di Musdalifah, maka kena dam atau denda. Tapi hajinya masih sah." Semua orang angguk-angguk. Bahkan Bu Yani yang tadinya cuma numpang duduk malah mulai nyatet. Cimug lalu geser ke papan tulis kecil, nulis besar-besar, "Wajib haji ketiga, mabit di Mina." Nah, setelah dari Musdalifah, jamaah bergerak ke Mina, ujarnya sambil nunjuk gambar tenda-tenda putih yang berjajar rapi. "Mina ini tempat bersejarah. Dulu Nabi Ibrahim dan keluarganya pernah diuji di sini. Disinilah nanti kita akan melontar jumrah, lempar batu ke 3 tiang besar yang melambangkan godaan setan." Warga makin penasaran. "Jadi mabit di Mina ngapain aja, Cimug?" tanya Pak Haji Darman, yang udah 2 kali naik haji tapi pengen denger versi Cimug. Mabit di Mina itu maksudnya menginap di sana selama hari-hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan bisa sampai 13 Zulhijjah. Jelas Cimug. Selama itu, jamaah tinggal di Mina, nginep di tenda-tenda besar, terus setiap hari pergi melontar jumrah, ula, wusta, dan akabah. Ia lanjut, "Tapi ingat ya, ini bukan lempar setan beneran. Ini simbol. Setan itu ada di dalam diri kita. Rasa malas, sombong, dengki, bohong. Dengan melempar jumrah, kita seolah-olah mengusir semua godaan itu dari hidup kita." Anak-anak langsung pada nyengir. Si Bayu bisik ke temennya, "Kayaknya aku perlu lempar setan rasa males mandi juga deh." Semua ketawa. Cimug juga jelaskan bahwa kalau mabit di Mina nggak dilakukan, maka kena dam. Tapi tetap sah hajinya. Tapi alangkah lebih baiknya kita sempurnakan semuanya. Karena di setiap malam di Mina, ada pelajaran. Kita belajar sabar karena tinggal di tenda bareng ribuan orang. Belajar rukun, belajar nggak egois, dan belajar disiplin. Itu semua bagian dari latihan spiritual. Warga Kampung Senen mulai merasa seperti sedang di Mina beneran. Pak RT langsung spontan bangun dan bilang, "Saya sih belum naik haji, tapi dari cerita Cimug ini, saya serasa udah sampai di sana. Adem banget di hati." Semua orang manggut setuju. Bahkan yang tadinya cuma ikut-ikutan nonton, sekarang jadi serius dengerin. Menjelang zuhur, Cimug tutup sesi ceritanya hari itu. Besok, kita lanjut lagi dengan wajib haji keempat, yaitu melontar jumrah. Tapi sebelum itu, pulang dulu ya, salat zuhur, istirahat, dan jangan lupa sholawat buat Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Anak-anak bubar sambil nyanyi-nyanyi, "Salallahu ala Muhammad, Sallallahu alaihi wasallam." Dan begitulah, hari kedua kampung itu terasa berbeda lagi. Bukan karena ada artis datang, bukan juga karena lomba 17-an. Tapi karena ada satu ondel-ondel kecil yang mengubah jalanan menjadi kelas, dan membuat semua orang belajar tentang arti mabit, bukan sekadar menginap, tapi bermalam dalam kesadaran dan ketenangan. Dari Musdalifah ke Mina, pelajaran itu mengalir dengan jenaka, lembut, dan penuh makna. Setelah warga Kampung Senen mulai paham banget tentang mabit di Musdalifah dan Mina, ondel-ondel Cimug kembali menarik perhatian dengan topik seru berikutnya, melontar jumrah. Siang itu, di alun-alun kampung, tempat biasa Cimug nongkrong bersama anak-anak dan orang dewasa, suasana ramai tapi tetap hikmat. Anak-anak sudah nggak sabar. Beberapa membawa kerikil kecil yang katanya mereka ambil dari halaman rumah, buat latihan lempar batu. Cimug membuka ceritanya dengan senyum lebar. "Nah, warga Kampung Senen, ini nih salah satu momen paling seru dan sakral di haji, yaitu melontar jumrah. Kalau di cerita kemarin kita udah bahas mabit, sekarang waktunya lempar batu.
Tapi batu ini bukan sembarang batu. Loh, ini simbol untuk usir setan. Dia lalu nunjuk gambar 3 tiang besar di Mina yang sering disebut Jumrah Ula, Jumrah Wusatha, dan Jumrah Akabah. Ketiga tiang ini mewakili godaan setan yang coba ganggu kita. Makanya, lempar batu ke tiang ini itu ibarat kita bilang, "Hei, setan, jangan ganggu aku lagi." Warga pada tertawa kecil, bahkan Pak RT sampai bilang, "Wah, kalau gitu saya mau lemparin batu ke godaan males olahraga nih." Anak-anak pada saling lempar senyum, dan salah satu bocah nyengir, "Aku mau lemparin batu ke setan malas belajar." Cimug jelaskan bahwa melontar jumrah itu dilakukan selama 3 hari berturut-turut di Mina, tepatnya tanggal 11, 12, dan kalau jamaah haji punya waktu lebih, tanggal 13 Zulhijjah. Hari pertama, jamaah lempar 7 batu ke Jumrah Ula, yang paling kecil. Hari kedua dan ketiga, lempar 7 batu di ketiga jumrah, mulai dari Ula sampai Akabah. Semua dilakukan setelah salat zuhur sampai sebelum matahari terbenam. Dia juga bilang, lontar jumrah itu nggak sembarangan. Loh, jamaah harus tahu tata caranya biar ibadahnya diterima. Contohnya, batu harus kecil dan nggak membahayakan orang lain, lemparnya dari tempat yang sudah ditentukan, dan dilakukan dengan niat ikhlas. Di tengah penjelasan, Cimug sempat cerita pengalaman lucu dari jamaah yang pernah ikut haji. Ada yang salah lempar batu sampai jatuh ke kepala temannya. Nah, itu jadi pelajaran penting buat kita, jangan main-main waktu ibadah. Semua pada ketawa, tapi juga makin serius dengar. Lontaran batu itu bukan cuma soal fisik, tapi juga simbol mental. Cimug mengajak warga dan anak-anak buat merenung, apa aja setan yang ada dalam diri kita? Bisa malas sholat, suka iri hati, atau gampang marah. Nah, lewat lontar jumrah, kita dilatih untuk melawan itu semua. Dia ngasih contoh sederhana, misalnya, kalau kamu lagi marah sama teman, coba deh bayangin kamu lagi melempar batu ke setan marah itu, dan bilang, "Pergi dari aku." Warga kampung Senen mulai makin mengerti. Bu Yanti yang biasanya suka ngeluh soal tetangga, bilang pelan, "Saya pengen coba praktek ini biar hati saya lebih tenang." Anak-anak juga bersemangat. Mereka latihan melempar batu kecil ke kotak kardus yang dibuatkan Cimug sebagai pengganti jumrah. Selain itu, Cimug jelaskan beda antara rukun haji dan wajib haji. Kalau rukun haji itu wajib banget dikerjakan. Kalau sampai lupa atau nggak dikerjain, hajinya batal. Tapi kalau wajib haji seperti melontar jumrah ini nggak dikerjakan, hajinya tetap sah, tapi harus bayar dam, yaitu denda yang berupa menyembelih hewan kurban atau memberi makan fakir miskin. Warga pada mengangguk paham. Jadi penting buat kita supaya nggak cuma sah hajinya, tapi juga sempurna, tambah Cimug. Untuk mengakhiri sesi, Cimug ajak semua untuk berzikir bersama, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Ia juga ingatkan supaya semua yang mendengar cerita ini menulis sholawat, dan dari mana asalnya di kolom komentar, supaya bisa saling mendoakan. Karena, katanya, haji itu bukan cuma soal fisik, tapi juga hati dan uhuwah. Hari itu, suasana di kampung Senen berubah jadi semangat baru. Dari cerita lempar batu yang penuh makna, warga belajar bahwa melontar jumrah adalah cara mengusir godaan hati dan memperkuat iman. Dengan penuh semangat, anak-anak sampai latihan lempar batu di halaman rumah, berharap suatu hari bisa ikut haji dengan sempurna. Setelah cerita seru tentang melontar jumrah, ondel-ondel Cimug tidak berhenti mengajak warga kampung Senen memahami lebih dalam tentang haji. Kali ini, topik yang diangkat adalah wajib haji kelima dan keenam, yaitu tawaf wada, dan menjaga larangan ihram. Dua hal ini sangat penting supaya haji kita tidak hanya sah, tetapi juga diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cimug membuka dengan senyum hangat, kalian semua pasti sudah tahu bahwa haji itu ibadah yang penuh tantangan dan penuh makna. Nah, salah satu momen terakhir yang harus dijalani jamaah haji adalah tawaf wada, atau disebut juga tawaf perpisahan. Dia menambahkan dengan gaya yang santai, bayangkan kalau kita ke rumah teman terus pulang tanpa pamit. Kan gak enak, ya? Nah, tawaf wada, ini ibarat kita pamit sama rumah Allah, Masjidil Haram. Dia menjelaskan bahwa tawaf wada adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali sebagai tanda perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Tawaf ini wajib dikerjakan sebelum jamaah naik pesawat pulang ke negara asalnya. Kalau sampai lupa atau nggak melakukan tawaf wada,
maka hajinya tidak sempurna dan harus bayar dam, tegas Cimug. Warga pun tampak serius mendengarkan. Pak RT bertanya, kalau kita sakit dan gak bisa tawaf wada, gimana ya? Cimug dengan sigap menjawab, kalau benar-benar tidak bisa karena sakit atau halangan yang sangat berat, biasanya ada solusi dari ulama dan petugas haji, tapi yang terbaik memang usahakan supaya bisa melakukan tawaf ini. Selanjutnya, Cimug membahas wajib haji ke-6, yaitu menjaga larangan ihram. Ia menjelaskan bahwa saat jamaah mengenakan pakaian ihram dan sudah berniat ihram dari mikat, mereka harus menjaga diri agar tidak melakukan hal-hal yang dilarang, seperti memotong rambut, memotong kuku, memakai parfum, berburu, atau melakukan hubungan suami istri. Larangan-larangan ini dibuat supaya jamaah fokus pada ibadah, membersihkan hati, dan menahan diri dari hal-hal duniawi, jelas Cimug. Dia juga menjelaskan perbedaan antara rukun dan wajib haji di bagian ini. Kalau ada yang melanggar larangan ihram, hajinya tetap sah, tapi harus bayar dam sebagai bentuk tebusan. Tapi kalau rukun seperti niat ihram atau tawaf ifadah tidak dikerjakan, maka hajinya batal. Untuk membuat cerita lebih hidup, Cimug bercerita pengalaman seorang jamaah yang hampir batal haji gara-gara lupa niat ihram dari mikat, tapi akhirnya mendapat pengampunan karena niatnya diperbaiki sebelum melaksanakan rukun lainnya. Ini menunjukkan Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katanya sambil tersenyum. Cimug lalu mengajak warga untuk merenung dan mengambil hikmah. Kalau kita ibadah haji, itu bukan cuma soal fisik mengelilingi Ka'bah atau melempar jumrah, tapi juga soal menjaga niat, menjaga diri, dan menjaga hati supaya tetap bersih dan ikhlas. Dia mengingatkan pentingnya persiapan mental dan spiritual. Karena kalau hati dan niat kita belum benar, semua rukun dan wajib yang dikerjakan gak akan maksimal diterima Allah. Sambil mengakhiri, Cimug mengajak warga Kampung Senen untuk berdoa bersama, membaca sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya, serta menulis sholawat dan asal daerah di kolom komentar. Dengan begitu, kita saling mendoakan dan mempererat ukhuwah di antara kita semua, tambahnya. Di akhir pertemuan, suasana jadi penuh haru dan semangat baru. Anak-anak yang tadinya cuma tahu ondel-ondel sekarang jadi makin paham makna mendalam haji, dan warga Kampung Senen siap mengamalkan ilmu yang didapat supaya suatu hari bisa naik haji dengan sempurna dan penuh berkah. Setelah kita memahami semua wajib haji mulai dari berniat ihram di mikat, mabit di Musdalifah dan Mina, melontar jumrah, tawaf wada, sampai menjaga larangan ihram, penting sekali untuk mengingat pesan terakhir yang dibawa oleh ondel-ondel Cimug kepada warga Kampung Senen. Cimug berkata dengan penuh semangat, haji itu bukan cuma perjalanan fisik yang melelahkan, tapi perjalanan spiritual yang harus kita jalani dengan hati yang ikhlas dan penuh kesabaran. Setiap langkah yang kita lakukan adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia mengajak warga merenungkan betapa pentingnya memahami perbedaan antara rukun haji dan wajib haji. Ingat, kalau rukun haji seperti niat ihram, wukuf di Arafah, dan tawaf ifadah nggak dilakukan, maka hajinya batal. Tapi kalau yang wajib haji, misalnya mabit di Musdalifah atau melontar jumrah nggak dilakukan, hajinya tetap sah, cuma harus bayar dam. Jadi kita harus tahu dan hati-hati supaya ibadah haji kita tidak sia-sia. Dengan gaya khasnya yang mudah dimengerti, Cimug menyampaikan, kalau kalian nanti pergi haji, jangan cuma sekedar ikut-ikutan, tapi pahami maknanya, jaga niat, jaga diri, dan ikhlas menjalankan semua kewajiban. Karena haji adalah momen sekali seumur hidup yang sangat istimewa. Warga Kampung Senen mulai menunjukkan semangat dan rasa ingin tahu yang makin besar. Banyak yang bertanya, bagaimana caranya supaya kita bisa istiqomah menjaga niat dan larangan selama haji? Cimug pun menjawab dengan bijak, yang penting sering berdoa, belajar dari pengalaman orang yang sudah haji, dan selalu ingat tujuan kita ke sana, yaitu mencari ridha Allah. Dia juga mengingatkan, jangan lupa, haji itu juga soal kebersamaan dan persaudaraan. Kita bertemu orang dari berbagai negara dan budaya, tapi di hadapan Allah semua sama. Jadi kita harus saling menghormati dan menjaga persatuan. Sebelum menutup pertemuan, Cimug mengajak semua untuk mengirim sholawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarganya. Tulis juga dari mana asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal dan mendoakan, ujarnya dengan senyum hangat. Semoga cerita tentang wajib haji ini membawa manfaat dan semakin menguatkan niat kita untuk menjalankan ibadah haji dengan benar, tutup Cimug. Hari itu, di Kampung Senen, ondel-ondel tidak hanya menjadi simbol budaya Betawi,
tapi juga pembawa pesan agama yang sangat dalam. Semua warga pulang dengan hati yang penuh semangat, ilmu baru, dan harapan besar untuk bisa menunaikan haji yang mabrur. Nah teman-teman, itu dia kisah seru dan inspiratif dari ondel-ondel Cimug yang bukan cuma jago joget, tapi juga hafal 6 wajib haji dan ngerti bedanya sama rukun haji. Semoga cerita ini bisa jadi motivasi kita buat terus belajar dan cinta sama ilmu agama ya. Jangan lupa buat terus dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan tulis sholawat di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di kisah seru selanjutnya.